Guys, ya Mas Guys, ini modul yang sudah saya punyai. Jadi ada beberapa modul ini, sisanya kebakar semua. Nah, yang mau dibahas itu kan modul ada yang pakai satu trimpot seperti ini. Trimpot itu putaran adjustable untuk voltase, untuk arus gitu ya. Yang untuk voltase dan arus ini dua biasanya. Nanti yang mau dibahas ini. Nah, modul ini dari keseluruhan ini masing-masing fungsinya beda-beda. Saya kasih contoh dulu. Ini adalah modul step down 8 ampere. Jadi menurunkan voltase dari 36 volt ke bawah itu dengan kemampuan arus yang melewati modul ini mampunya 8 ampere. Kalau ini step down 20 ampere. Ini ada dua adjustable. Jadi trimpotnya ada dua buat ngatur voltase dan arus. Kalau ini cuma satu. Nah, dan ini adalah modul step up 15 ampere. Jadi menaikkan voltase tapi dengan batas kemampuan pada modul ini hanya mampu dilewati arus 15 ampere gitu. Jadi arus yang lewat sini nggak boleh lebih dari 15 ampere. Ya, itu batas maksimalnya. Itu pun nggak boleh lama-lama. Sebaiknya digunakan pakai satuan persen aja guys. Di bawahnya mungkin 50%, mungkin 75% itu masih aman. Dirasa panas ya jangan dilanjutin. Ampernya diturunin lagi. Nah, ini ada pengaturan CC sama CV. Jadi current kontrol current, CC itu kontrol current, mengontrol arus sama dengan ini ya. Terus CV itu kontrol voltage, jadi mengontrol voltase gitu ya. Nah, terus ini ada step down lagi, ini 5 ampere. Juga sudah ada CC CV-nya, jadi membatasi arus dan membatasi mengatur voltage gitu ya, voltase. Dan ini yang 3 ampere. Ini yang 3 ampere juga. Ini yang 3 ampere juga. Terus kalau ini adalah modul step up down, ditandai dengan dua kumparan di sini. Nah, hitam-hitam di sini itu adalah kumparan, guys, yang sudah di packing sedemikian rupa sehingga tidak terlihat seperti ini gitu. Nah, biasanya kumparan ini mempunyai satuan UH gitu ya, guys. Nah, ini step up down. Beda antara step up, step down, dan step up down. Kalau step up itu menaikkan tegangan, kalau step down menurunkan tegangan, kalau step up down itu menyetabilkan tegangan. Nah, kalau step down itu inputnya harus di atasnya, jadi outputnya lebih rendah. Kalau step up inputnya harus di bawahnya, jadi voltasenya output lebih tinggi. Terus kalau step up down inputnya boleh di bawahnya, boleh di atasnya, outputnya stabil set sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Misal kita mau set di 12 volt tepat outputnya. Nah, nanti inputnya bisa 8 volt atau bisa 15 volt atau 20 volt atau inputnya 5 volt, outputnya tetap 12 volt. Seperti itu. Atau inputnya ngacak, lagi naik turun gitu ya. Bisa outputnya stabil di 12 volt. Tapi ingat, tingkat kestabilan output ini dipengaruhi dari daya input dari suplainya gitu. Kalau daya inputnya kecil ya outputnya kalau dibebani nanti drop. Nah, seperti itu drop voltage. Jadi dari 12 jadi di bawahnya. Bisa 11. Itu tergantung beban sama tergantung suplainya. Power supply-nya gitu ya, guys.
Nah, terus ini step up aja, kecil. Kalau ini 4 ampere ya, ini step up 4 ampere. Tidak sama dengan step up down, berbeda. Sebelum itu, pembukaan dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Penjelasan ini akan menjelaskan pokok pembahasan utama tentang pengaturan CC, kontrol current, kontrol arus pada modul step down. Yang perlu kalian ketahui agar tidak salah dalam penerapannya guys. Jadi silahkan simak video ini. Nanti disabrek ya guys ya, biar aku tambah semangat. Pokoknya oke, lanjutkan. Semoga kalian bisa menerima penjelasan ini dengan mudah. Nanti sisanya tulis aja di kolom komentar kalau memang benar-benar oh kok aku nggak bisa nerima ya, penjelasannya susah gitu. Jadi nanti ke depan akan aku perbaiki cara penjelasannya agar bisa lebih mudah. Jadi intinya saya sambil belajar gitu guys. Nah, di sini yang aku mau bahas lebih dalam itu tentang dua trimpot ini ya guys. Kalau satu trimpot kan cuman untuk membatasi arus, membatasi voltase, mengatur voltase gitu. Intinya seperti itu. Nah, dua trimpot ini yang perlu diperhatikan karena nanti ada kaitannya dengan yang satu trimpot. Kita ambil salah satu contoh pada modul step down. Tapi sebelum itu mau aku bahas dulu ya guys. Ada sedikit tambahan, saya tadi kelewatan. Lah, ini kan ada kumparan yang seperti ini, yang hitam ini sama yang kumparan kelihatan kawatnya seperti ini. Kumparan ini fungsinya buat apa sih guys? Pada modul step up atau modul step down atau modul step up down. Fungsinya itu untuk penguat arus pada komponen pada modul ini. Jadi arus yang dilewatkan sini, yang di outputkan gitu ya, itu agar tidak terlalu drop-drop banget. Makanya dibutuhkan namanya penguat arus memakai kumparan ini. Jadi kalau kita beli step down, kalau kumparannya terlihat lebih besar, itu logikanya lebih baik gitu guys. Terus lanjut pada pembahasan yang ini. Ada dua pengaturan voltase dan pengaturan ampere. Kalau pengaturan voltase jelas untuk step down itu menurunkan voltase sesuai keinginan kita. Nah, di sini aku berikan satu contoh biar lebih mudah dalam memahaminya. Nah, di sini kan ada PSU. Yang belum tahu PSU itu adalah power supply gitu ya. 40 ampere. Saya yang menentukan ini sebagai contoh dan 24 volt. Nah, di sini ada step down 5 ampere. Dan di set pada 12 volt untuk beban lampu 12 volt pula. Ya guys. Nah, pada kasus ini pasti nanti bagi yang pemula banget akan bertanya-tanya. Lah 40 ampere mengalir ke 5 ampere apa ini nggak kebakar gitu. Jawabannya bisa kebakar, bisa tidak. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kita lihat dulu bebannya guys. Kalau beban lampu yang kalian pasang ini cuman 12 watt, contoh 12 watt, dengan voltase 12 volt, maka tegangan lampu dan tegangan output step down sudah sesuai. Sehingga kalau dirumuskan itu 12 watt dibagi 12 volt sama dengan
1 ampere. Jadi biarpun ini itu 40 ampere, yang mengalir lewat step down ini akan cuma 1 ampere aja. Tidak akan lebih. Jadi tergantung bebannya. Nah, terus kita beralih pada beban yang lebih berat. Sebagai contoh untuk kasus modul step down ini akan terbakar. Kita set pada voltase 12 volt masih tetap sama, tapi bebannya ini adalah 120 watt. Ya, pada bebannya lampu, tetap lampu aja 12 watt. Pada voltase 12 volt. Jadi lampu 120 watt mungkin 12 watt kali 10 gitu ya, totalnya 120. Dan dibagi 12 volt itu ketemu 10 ampere. Jadi kan rumusnya V kali I sama dengan W, daya, atau P bisa ya. Jadi untuk mencari arusnya itu, arus itu I ya guys, dan V itu voltase dan W itu daya gitu. I di sama dengan 120 watt itu W dibagi V. Nah, seperti ini. Maka ketemunya 10 ampere ini guys. 120 dibagi 12 volt ketemunya 10 ampere. Nah, karena arus yang mengalir dari PSU 40 ampere untuk menyuplai lampu 12 volt 120 watt itu kan 10 ampere, maka modul ini yang berkemampuan 5 ampere akan terbakar. Nah, tandanya silang ya, terbakar, rusak. Nah, terus setelah kita mengetahui kebakar, nah ini ada cara lagi guys, biar modulnya ini tidak terbakar apabila bebannya segini. Makanya dibutuhkan modul ini dengan pembatasan arus. Karena yang lewat sini itu 10 ampere, maka harus kita batasi karena ini kemampuannya 5 ampere, kita pakai 80%-nya aja, berarti bisa kita batasi arusnya pada 4 ampere. Nah, untuk membatasi arus di 4 ampere itu gimana? Kita harus pasangkan wattmeter di sini. Wattmeter itu seperti ini. Untuk mengetahui arus yang mengalir. Gitu guys. Jadi sebelum pemasangan pada bagian CC. Nah, CC pada bagian CC kalian kecilkan dulu, nanti baru dinaikkan pelan-pelan. Biar sampai 4 ampere aja. Kalau kalian nyuplai 10 ampere pakai yang ini nanti keblongan, langsung terbakar modulnya, menyuplai lampu segini. Tapi kalau pakai lampu 12 watt nggak apa-apa, aman. Tapi kalau pakai lampu ini kebakar. Nah, makanya modulnya bisa diganti ini biar bisa dibatasi 4 ampere. Tapi kalau dibatasi 4 ampere, pertimbangan lagi lampunya akan redup guys. 120 watt ini lampunya akan redup. Karena dayanya menurun. 4 ampere kali 12 volt ya, contoh. 4A kali 12 volt itu sama dengan berapa? 48 watt. Jadi 48 watt. Jadi cuman jadi 48 watt dari 120 watt ini. Maka lampunya akan jadi meredup. Nah, terus kaitannya lagi biar tidak redup, biar bisa
tetap di 10 ampere gimana? Nah, itu penting guys. Kita pilih modul step down yang lebih besar. Ini step down-nya 20 ampere. Nah, seperti ini. Tek. Maka lampu ini tetap bisa menyala 120 watt. Jadi kan antara modul-modul ini sebenarnya saling berkaitan ya. Saling berkaitan, modul mana yang tepat mau kalian pakai. Jadi kalau ini kemampuannya 20 ampere dilewati 10 ampere aja, maka dia tidak akan terbakar. Karena hanya 50%-nya saja gitu guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.